Kita tentu merasa senang kalau melakukan sesuatu yang baik dan mendapatkan pujian. Kita akan merasa sangat bangga kalau kita dapat mencapai prestasi tertentu. Anda mungkin mendapatkan bahkan piagam penghargaan. Anda mendapatkan mungkin bahkan juga piala atau medali. Anda berada di podium yang sangat terhormat. Anda mendapatkan tepuk tangan yang luar biasa meriah. Anda sangat bahagia. Tetapi kebahagiaan yang lebih besar lagi kadang-kadang atau seringkali tidak kita capai melalui prestasi yang hebat seperti itu. Anda dan saya adalah orang-orang yang biasa. Kita bukan orang-orang yang sangat spesial dengan kemampuan yang luar biasa. Tetapi jalan menuju pada kebahagiaan yang sejati seringkali kita tempuh melalui kesetiaan dalam melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana. Seorang suami atau istri yang bahagia melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana untuk pasangannya. Memberikan waktu, memberikan pertolongan, memberikan pujian, memberikan kehangatan sentuhan fisik, memberikan hadiah-hadiah yang sederhana. Bukankah itu juga merupakan perbuatan-perbuatan yang kecil dan sederhana yang menjadikan relasi menjadi lebih berarti antara pasangan suami istri. Demikian juga Anda sebagai orang tua, Anda punya waktu untuk mendengarkan anak Anda, mendengarkan atau bermain dengan mereka, Anda berbicara dengan mereka. Itu merupakan perbuatan-perbuatan yang kecil dan sederhana, yang kemudian berbuah kebahagiaan, baik untuk Anda sebagai orang tua maupun untuk anak-anak Anda. Lewat kesetiaan dalam hal-hal yang kecil, kita mencapai kebahagiaan yang luar biasa besar, bahkan mencapai kekudusan. Dan itu yang dikatakan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Jalan menuju kekudusan bukanlah jalan yang super hebat, yang sulit, bukan. Tapi melalui kesetiaan melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana. Itulah yang membawa orang pada kekudusan. Cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam hal-hal yang sederhana yang kita lakukan setiap hari membawa kita semakin dekat dengan Allah. Dan itu juga sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Injil hari ini. Bagaimana Yesus menempatkan pribadi seorang anak kecil sebagai contoh siapa yang terbesar. Anak kecil yang tidak dianggap apa-apa dalam masyarakat, tidak punya peran dan tidak punya hak untuk bersuara, tetapi ditempatkan sebagai contoh bagi para murid. Jika ingin menjadi yang terbesar, jadilah seperti anak kecil ini, yang menggantungkan diri sepenuhnya kepada orang tuanya, yang begitu terbuka dan penuh dengan sukacita. Dan lihatlah bagaimana pribadi anak kecil yang mungkin juga hidup di sekitar kita dapat juga menjadi contoh bagaimana kita belajar untuk merendahkan diri. Kita tidak mencari kehormatan dalam hidup ini, tapi dalam kesetiaan kita mencintai, melayani dalam hal-hal yang sederhana pun membawa kita menjadi pribadi yang bahagia, yang kuat, dan dapat juga memberikan sukacita bagi sesama. Dan terimalah berkat Allah Maha Kuasa atas diri kita dan perjuangan kita sepanjang hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.